Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dita Pernita dari kelas 07 Sake 001. Maksud dan tujuan video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Komputer Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ridwan SE MMCT. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membuat video tutorial cara untuk menginput transaksi perusahaan jasa di Zahir Accounting 6. Di sini saya telah membuat perusahaan dengan nama Dita Travel dengan saldo awal 1 Januari 2021 sebagai berikut. Saya juga telah membuat saldo awal piutang usaha dan saldo awal hutang usaha. Lalu di sini juga ada saldo awal aktiva per 31 Desember 2020 dengan periode garis lurus, yaitu ada kendaraan dengan mobil sedan dan peralatan dengan AC. Nah, saya juga telah membuat 5 transaksi selama bulan Januari 2021 dengan transaksi yaitu sebagai berikut. Harus kita lakukan yaitu kita membuka aplikasi Zahir, kemudian kita klik untuk membuat data baru. Di sini kita isi nama perusahaan, alamat, dan lain-lain. Kemudian setelah selesai, kita klik lanjutkan. Periode akuntansinya kita ganti pada bulan Januari, tahunnya kita ganti 2021. Nah, kita save filenya di data D, kemudian ganti nama filenya dengan nama kalian. Selanjutnya klik lanjutkan, lalu klik proses. Kita tunggu sampai proses selesai. Nah, di sini jenis usahanya karena saya menggunakan perusahaan jasa, kita ganti menjadi jasa umum. Lalu klik lanjutkan, klik ya. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini setup data kode mata uangnya rupiah. Kurs dolarnya kita ganti jadi Rp15.000. Klik lanjutkan. Nah, kemudian jika telah berhasil, tampilan Zahirnya akan berubah menjadi seperti ini. Lalu langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengganti nama akun. Kita klik data rekening. Kemudian kita klik switch mode. Kita cari PPN masukan. Kita ganti dengan PPN DDM. Kita klik kanan, edit. Oke. Kemudian rekam. Kemudian kita lakukan juga hal yang sama pada mesin dan peralatan. Kita edit. Kita ganti menjadi peralatan. Kemudian direkam. Lalu akumulasi penyusutan mesin dan peralatan kita ganti juga menjadi akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian rekam. Dan yang terakhir yaitu PPN keluaran, kita edit menjadi hutang PPN. Kemudian rekam.
Selanjutnya untuk mengisi saldo awal akun, kita klik setting, kita klik saldo awal akun, lalu kita isi saldo awal akun sesuai dengan yang telah kita buat tadi. Pastikan kita memasukkan nilainya sudah betul sesuai dengan yang telah kita buat, karena nilai akhirnya harus sebesar 0. Jikalau nilai sebesarnya itu masih ada nilai, mungkin kita salah menginput, atau kita bisa klik update untuk merefresh, kemudian direkam. Selanjutnya, kita akan menginput saldo awal piutang usaha. Kita klik setting, pilih saldo awal piutang usaha. Kemudian kita klik baru. Nah, kita input nama pelanggan baru, kita klik sebelah kanan, lalu kita klik baru. Kemudian kita isi data nama dan alamat lengkapnya sesuai yang telah kita buat. Lalu ulangi lakukan hal yang sama untuk customer kedua. Setelah itu kita klik OK. Kemudian kita isi nomor invoice-nya, tanggal invoice-nya, dan jumlah total piutangnya. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita mengisi saldo awal hutang usaha. Sama, klik setting, klik saldo awal utang usaha. Nah, kita masukkan nama vendor, alamat dan sebagainya. Klik OK. Lalu lakukan hal yang sama untuk vendor kedua, kita isi data nama dan alamatnya, kemudian klik rekam. Setelah itu kita klik OK, kemudian sama seperti tadi kita isi tanggal invoice-nya, nomor invoice-nya, dan total hutangnya. Untuk term pembayarannya kita isi dengan 10, 30, dan diskonnya 2%. Kemudian klik rekam. Lakukan hal yang sama juga untuk vendor keduanya. Kita isi nomor invoice, tanggal invoice, total hutangnya, dan term pembayarannya. Kemudian klik rekam. Selanjutnya kita kembali ke data-data. Kita akan mengisi daftar harta tetap, yaitu kita klik ke data lainnya. Kemudian kita klik kelompok harta tetap. Kita ubah umur ekonomis untuk kendaraan dan peralatan AC-nya. Kemudian kita kembali ke data-data, kita klik data harta tetap, kemudian kita add data baru, kita isikan untuk nama mobil sedannya, kita isikan tanggal pembeliannya, nilai residunya, dan jangan lupa lokasinya juga diisi yaitu kantor, kemudian kita klik rekam. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita add data baru lagi. Kita isikan sama seperti tadi, kita isikan untuk AC, kita isikan tanggal pembeliannya, harga belinya, nilai residunya, dan lokasinya. Kemudian kita klik rekam. Jika sudah, nantinya tampilannya akan seperti ini. Kelihatan nilai penyusutan per bulannya berapa. Lalu selanjutnya kita akan mulai masuk ke transaksi yang pertama. Nah, di sini kita akan masuk ke kas and bank, kemudian pilih kas keluar, kemudian pilih baru, kemudian pilih untuk penerimanya. Penerimanya karena tidak ada, kita buat baru. Kita ketikkan namanya, nama perusahaannya. Di sini nama penerimanya yaitu Bapak Saroni. Jadi di sini itu pilih tipenya yaitu vendor. Jadi ID-nya itu V003. Lalu kemudian kita klik rekam. Lalu kemudian tanggalnya kita ganti sesuai tanggal yang telah kita buat. Memonya juga diganti, diisi sesuai dengan
apa transaksi itu terjadi. Karena di sini pembayaran sewa kantor selama 1 tahun, maka kita isi pembayaran sewa kantor kepada Bapak Ahmad Saroni selama 1 tahun. Kemudian kita klik daftar akunnya, yaitu sewa dibayar di muka. Kita isi nilainya 9 juta rupiah. Kemudian kita klik rekam. Kemudian kita masuk ke transaksi yang kedua, yaitu adanya pembayaran piutang dari PT Sinar Abadi. Nah, di sini kita masuk ke akun penjualan, kemudian pilih pembayaran piutang usaha, kemudian pilih baru, kemudian di sini kita pilih darinya itu dari PT Sinar Abadi. Kita isikan tanggal sesuai dengan tanggal yang sudah dibuat atau tanggal transaksi, kemudian memonya isikan dengan pembayaran piutang dari PT Sinar Abadi. Kemudian nomor invoice-nya kita pilih. Kita klik pada nomor invoice, kita klik OK. Nah, karena di sini baru dibayar sebagian, maka kita ganti jumlah dibayarnya, yaitu senilai 11.500.000. Kemudian klik rekam. Lalu masukkan nomor giro, tanggal jatuh tempo, dan nama banknya. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita masuk ke transaksi ketiga, yaitu pembayaran biaya operasional listrik, air, dan telepon. Kita masuk ke kas and bank, kita pilih kas keluar, kemudian kita pilih baru, kemudian penerimanya kita buat baru, yaitu Dani. Kita isikan ID-nya dengan V004. Tipenya kita pilih vendor dan personal, kemudian klik rekam. Kemudian kita ganti memonya dengan pembayaran listrik, air, dan telepon, dan tanggalnya kita ganti dengan tanggal terjadinya transaksi. Kemudian kita klik kode akunnya, kita cari beban listrik, kemudian kita klik OK. Setelah itu nilainya kita isikan senilai Rp1.050.000. Kemudian kita masuk ke transaksi yang keempat, yaitu adanya pembayaran sebagian faktur dari Bapak Jimmy. Kita masuk ke akun penjualan, kita masuk ke pembayaran piutang usaha, kita klik baru, kemudian kita pilih darinya itu dari Bapak Jimmy, kemudian kita ganti tanggalnya sesuai dengan tanggal transaksi dan memonya, yaitu pembayaran sebagian faktur dari Bapak Jimmy. Kemudian kita klik nomor invoice-nya, kita klik OK. Kemudian jumlah yang dibayarkannya itu kita ganti senilai dengan jumlah yang dibayarkan, yaitu 15 juta rupiah. Kemudian kita klik rekam. Kita masuk di transaksi terakhir, yaitu adanya penghapusan piutang atau write off kepada Bapak Jimmy. Kita masuk ke akun kas and bank, kemudian kita pilih piutang usaha. Kita pilih daftar nama piutang usahanya itu, yaitu Bapak Jimmy, kita klik. Kemudian nomor invoice-nya kita klik kanan, kemudian klik write off. Kemudian tanggalnya kita ganti dengan 25 Januari 2021. Kemudian penghapusan piutangnya kita klik kolomnya, lalu kita cari beban piutang tak tertagih, kemudian klik OK dan klik rekam. Jika sudah selesai, nantinya daftar piutang usahanya akan terhapus secara otomatis. Namun jika tampilannya masih seperti ini, kita hanya perlu mengklik update dan nanti daftar piutang usahanya akan memunculkan data yang baru. Jika sudah selesai, kita klik laporan. Kita klik laporan laba rugi standar. Kemudian periodenya kita pilih
yaitu 2021, dari Januari hingga Januari. Klik OK, kemudian nanti laporan laba ruginya akan muncul seperti ini. Baik, sekian video tutorial Zahir dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.